Ya, ketemu saya lagi, Dr. Gregory Budiman. Kita pagi ini mau bahas sedikit mengenai produk-produk kesehatan ya. Jadi produk kesehatan itu merupakan suatu bisnis yang luar biasa, terutama banyak dimainkan di jalur multi level dan lain sebagainya lah. Nah, eh, penawaran produk kesehatan itu marak sekali ya, alat-alat kesehatan termasuk diantaranya adalah produk maupun alat treatment untuk perawatan wajah. Nah, oh, oke. Okay. Nah, produk atau alat ini kadang-kadang supaya laku di endorse oleh mungkin seorang guru besar atau profesor. Mungkin juga ada testimoni-testimoni dan mungkin juga ada penelitian-penelitian. Nah, tapi kita harus jeli. Guru besar itu dari mana asalnya? Biasanya dari luar negeri. Kita harus tahu universitasnya dari mana. Kemudian penelitiannya apakah itu dipublish dalam jurnal yang terakreditasi atau tidak. Nah, itu yang harus kita cermati. Kita harus tahu suatu produk itu atau jasa treatment itu sudah evidence based atau belum. Mana yang benar-benar evidence based atau terbukti secara ilmiah, mana yang hanya sekedar pseudoscience yang cuma ngabis-ngabisin duit. Kita harus tahu itu ya. Nah, efek sugesti itu sangat besar dan punya peranan yang luar biasa. Efek sugesti dipengaruhi oleh harga. Mungkin semakin mahal harga, kita bilang wah itu produk atau alat semakin hebat. Penampilan semakin lux, penampilan, kemasan, kita semakin percaya tentunya kan. Dan yang paling penting tuh di endorse kadang oleh orang-orang tertentu, bisa artis, bisa juga bahkan seorang profesor. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini supaya kita tidak termakan oleh iklan? Pertama, kita harus tahu apakah produk atau alat tersebut memang merupakan prosedur baku dari perhimpunan ahli. Jadi misalnya contohnya kita ditawarin alat peninggi badan, ya. Ini alat benar apa enggak? Kita mesti tanya ke tentunya dokter spesialis anak. Ada perhimpunan dokter spesialis anak, ada divisi tumbuh kembang. Kita ditawarin misalnya, oh umur 21 tahun ke atas masih bisa tinggi, naik sekian senti. Apakah benar? Apakah itu evidence based? Apakah ada uji klinisnya? Kita harus betul-betul cermati hal itu. Nah, jadi kadangkala dokter pun ya kadang suka termakan sebagai user. Kita ditawari sama detailer atau medrep atau sales alat-alat kesehatan. Oh, ini produk ini, alat ini bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kita termakan, kita mainkan di tempat praktek kita, di klinik kita supaya dapat duit. Begitu. Nah, contoh lain misalnya stem cell ya. Ada stem cell dari apel, diekstrak katanya stem cellnya dikultur dari apel. Nah, itu diklaim bisa mengobati macam-macam penyakit, termasuk penyakit kronis, penyakit degeneratif dan lain sebagainya. Nah, kita lihat penelitiannya itu dari mana. Dia pakai penelitian jurnal juga, tapi kita harus cek. Ternyata jurnalnya jurnal pertanian. Jadi itu jurnal untuk stem cell mungkin untuk pohon tanaman apel yang bermasalah atau sedang mengalami layu atau sakit dan lain sebagainya. Atau percobaan itu juga dilakukan hanya pada tikus, percobaan praklinis. Nah, jurnal-jurnal seperti itu sebetulnya belum dilakukan uji klinis, penelitian seperti itu belum dilakukan uji klinis pada manusia, tapi udah dijual, udah dibisniskan. Nah, itu yang nggak benar. Kemudian, ya itulah, jadi misalnya stem cell dari apel, dari ganggang laut. Nah, kita harus pelajari betul-betul apakah memang sitokin-sitokinnya itu masuk atau bisa berinteraksi dengan reseptor yang ada pada manusia. Karena itu belum tentu ada efeknya, ada manfaatnya. Kebanyakan efek placebo, efek sugesti saja. Harga mahal nih produk, kita makan berasa seger, berasa sembuh. Padahal
nggak ada bukti secara uji klinis. Nah, ya memang banyak alat kesehatan, skincare dan lainnya yang belum evidence based, dan memang semata-mata untuk bisnis, untuk cari duit. Kita harus hati-hati, ya. Jadi sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Kita harus jeli, harus pandai-pandai mencermati supaya nggak termakan oleh iklan. Oke? Oke. Sampai jumpa.